Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap mengikuti pelajaran kita? Siap. Sudah makan semua? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, Pak cek dulu kesiapan kalian dari seragamnya. Alhamdulillah sudah siap semuanya. Siap, Pak. Siap. Saya awali dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa kita awali rutinitas kita dengan berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Berdoa seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saya absen dulu untuk ketertiban sekolah kita. Yang pertama Afin Azizi, ada Aji Nanda, ada Ali Sotik, ada Farasik, ada kemudian Dava Zaidan, ada Diki, kemudian Erlangga. Alhamdulillah kalian hadir semuanya dalam keadaan sehat, bisa mengikuti pelajaran kita hari ini. Dalam pelajaran kali ini akan Bapak tampilkan PowerPoint supaya dengan teknologi ini akan mempermudah kalian untuk memahami setiap materi, khususnya hari ini materi PAI, pendidikan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memegang teguh kebenaran Al-Quran, iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah itu artinya adalah mempercayai atau mengimani bahwa Allah itu telah menurunkan wahyu-wahyunya, kemudian yang ditulis dalam kitab-kitab yang disampaikan kepada para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya itu menerima wahyu dari Allah. Ada yang ditulis, ada yang tidak. Dan kitab-kitab Allah ini yang wajib kita imani, yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 4, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, dan Al-Quran. Selanjutnya yang B, kedudukan dan fungsi kitab-kitab Allah. Kedudukan dan fungsi. Seperti kalian mamanya membeli HP baru, membeli sepeda motor baru, selalu kan dibekali dengan buku petunjuk, ya tak? Pasti ada, kalau beli HP baru pasti ada buku petunjuknya. Beli motor baru ada buku petunjuknya. Itu tujuannya supaya
kalian itu dalam mempergunakan HP atau motor yang baru itu tidak salah dalam merawatnya, tidak salah dalam mempergunakannya. Nah, Al-Quran atau kitab-kitab Allah itu juga seperti itu. Jadi diturunkan itu supaya kita dalam kehidupan ini tidak tersesat, bisa mengikuti arahan yang tujuannya demi keselamatan kita di dunia dan di akhir zaman. Kemudian penjelasan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi terakhir. Nah, ini sudah ada keterangannya di kitab Injil bahwa Nabi Muhammad itu sebagai nabi terakhir. Ada keterangannya dalam kitab Injil yang asli, ya, kitab Injil yang asli. Kalau kitab Injil yang tidak asli, ada yang dihilangkan, ada yang tetap, tapi penafsirannya dibelokkan, bukan kepada Nabi Muhammad. Terus kitab Injil banyak mengalami perubahan. Perubahan itu ya karena disesuaikan dengan kebutuhan, kepentingan. Jadi bukan karena perintah Allah, tapi karena kebutuhan, kepentingannya penguasa, yang kemudian disebut dengan Paulus. Jadi orang-orang yang merubah kitab Injil itu namanya Paulus. Sekarang pemimpin orang-orang Nasrani namanya Paulus. Terakhir kitab Al-Quran. Ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saya ke 571. 571 itu kelahiran Nabi. Nabi jadi Muhammad menjadi Nabi usia 40 tahun. 571 tambah 40 berarti 610. Nah, itu 610 itu Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang bertanya, barangkali ada? Pak, Ya. wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad itu apa, Pak? Wahyu pertama yang turun, ya, yang turun diterima oleh Nabi adalah Quran surat Al-Alaq. Al-Alaq itu kan urutannya di belakang sendiri. ISA Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada lagi? Ya. Apakah kitab-kitab seperti aja? Itu pertanyaan bagus. Apa kitab-kitab selain Al-Quran itu masih bisa kita temukan? Nah, sampai sekarang belum ada informasi ditemukannya kitab-kitab terdahulu. Nah, karena sudah dimakan oleh usia sekian berapa tahun itu, dari Nabi Musa ke tahun Masehi Nabi Musa itu berapa tahun? Tahun berapa? Tadi 12 sebelum Masehi toh? Nah, satu berarti 12.000 tahun sebelum Masehi. Nah, kita abad 20. Kita abad 20 namanya abad. Berarti itu baru 2000 tahun. Kalau yang 12 sebelum Masehi itu maksudnya 12.000 tahun. Nah, sekarang untuk melengkapi pengetahuan kalian tentang iman kepada kitab-kitab Allah ini, silakan kalian untuk berdiskusi tentang materi kita. wajib beriman kepada seluruh kitab Allah Subhanahu wa taala. Wajib beriman, menjawab dan menyelesaikan perbedaan. Dikajikan dengan Al-Quran bagi mereka yang ingin menyampaikan
Ada yang sudah selesai diskusinya? Belum Pak, sedikit lagi Pak. Ya, 3 menit lagi ya. 3 menit lagi maju untuk mempresentasikan. Iya Pak. Silakan untuk mempersiapkan presentasi mewakili kelompok. Nanti akan diawali kelompok yang pertama dari sebelah ujung. Mana siap yang ujung? Silakan maju. Ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya di sini untuk mempresentasikan dari kelompok 1 tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mohon didengarkan dan dicermati. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu-wahyunya berupa kitab yang disampaikan kepada beberapa nabi, yaitu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala terdapat dalil yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang telah kita baca tadi bersama-sama. Ada yang mau bertanya? Silakan. Dari kelompok 2, kelompok 3, ada yang mau bertanya atau masih ada yang kurang paham, mohon ditanyakan. Pas. Ya, dari presentasi saya kurang lebihnya mohon maaf jika ada rasa salah, mohon dimaafkan. It's time to begin the project. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya saya di sini akan mempresentasikan yaitu materi kedudukan dan fungsi-fungsi kitab-kitab Allah. Yang pertama, kedudukan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala di antara lain kitab-kitab Allah adalah pedoman manusia dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada fungsi-fungsi dari kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu pedoman dalam kehidupan pribadi. Yang kedua yaitu pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dari sini ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain, silakan. Pedoman dalam kehidupan pribadi itu maksudnya gimana ya? Jadi di dalam Al-Quran itu sudah tercantumkan cara bagaimana kita melakukan hidup yang baik dan menaati peraturan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kurang lebih. Bagaimana dari kelompok 1? Apakah sudah puas atau belum? Pas. Ya, kurang lebih saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang disampaikan oleh teman-teman kamu tadi, kesimpulan yang bisa kita tarik apa? Yang pertama bahwa iman kepada kitab Allah ini adalah merupakan Salah satu bagian dari rukun iman. Yang rukun ketiga, iman yang tiga. Terus yang berikutnya Iman kepada kitab Allah. Umat Islam wajib. hukumnya adalah wajib. kemudian yang terakhir adalah salah satu dalil nakli yang berhubungan dengan iman kepada kitab Allah. Dalam Al-Maidah ayat 8. Nah itu materi kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya untuk mengakhiri pertemuan kita ini, kalian tak kasih tugas untuk menghafalkan Quran surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 285. Dan nanti dihafalkan di minggu depan, ya. Nggih. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.